Yang saya hormati para anggota Komisi 7 yang saya banggakan dan juga mitra kami dari Kementerian Perindustrian, Ibu Dirjen dan seluruh jajaran, terima kasih. Saya mohon maaf ya tadi telat hadir di rapatnya, tapi saya sudah terinfo melalui grup presentasi dari Ibu. Dan sebetulnya tadi ada poin-poin pokok yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya justru mau mengambil dari sudut pandang yang berbeda. Dalam arti kata, ingin mengangkat uh, sebuah isu yang saya rasa perlu kita perhatikan bersama gitu. Karena negara Indonesia ini kan kami berupaya untuk bagaimana mengedepankan keberlanjutan gitu ya, menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu sektor tekstil ini sangat menarik buat saya. Menarik karena yang pertama ada nilai tadi beberapa hal yang sudah dipaparkan juga tentu membawa nilai ekonomis yang cukup besar, termasuk dan juga dia termasuk di dalam strategi ekspor pemerintah Indonesia ini yang kami baca dari Bappenas dengan target nilai ekspor tekstil dan juga garmen itu meningkat hingga menjadi 75 miliar dolar pada tahun 2030. Ini menjadi target yang menurut saya cukup baik gitu. Jadi dari segi ekonomisnya potensi untuk ekspor itu cukup besar. Namun di sisi lain ketika kita mengkerucut mengenai bagaimana sih sebetulnya tingkat daur ulang tekstil di Indonesia yang saat ini again laporan dari Bappenas itu masih berada di 12% dengan catatan bahwa total limbah tekstil kita yang ada di Indonesia itu ada di kisaran 2,3 juta ton dan ini di bawah standar global yaitu ada di kisaran kurang lebih 20%. Nah, maka saya melihat bahwa di sini tuh ada potensi untuk Indonesia untuk kemudian mengedepankan nilai-nilai sustainability di dalam sektor yang saya rasa cukup besar gitu, terkhusus di Indonesia. Maka ada ruang untuk kita tingkatkan nih jumlah yang kemudian didaur ulang. Dan salah satu industri di mana kita bisa menerapkan ekonomi sirkular atau circular economy adalah di sektor tekstil ini gitu. Nah, maka pertanyaan saya kepada Ibu berdasarkan tadi juga beberapa nilai ekonomis yang terdapat di dalam sektor ini gitu ya. Lalu kemudian jumlah tenaga kerja yang terlibat di dalam sektor ini yang kemudian tentu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. Tadi kalau masalah impor dan lain sebagainya sudah disampaikan oleh teman-teman, mungkin saya tidak perlu tumpang tindih ya terkait hal itu. Tapi saya ingin mengetahui konsep apakah konsep ekonomi sirkular ini diterapkan selama ini di Indonesia? Kalaupun iya, peraturannya seperti apa? Karena saya dulu waktu sempat kuliah di Inggris, itu saya melihat ada beberapa toko, ya toko baju, toko tekstil yang dan juga industri tekstil yang mengedepankan nilai-nilai sustainability itu tadi gitu. Jadi sebuah toko bisa mengkolek baju-baju bekas yang kemudian dijadikan sebuah voucher di mana para apa yang datang gitu ya konsumernya bisa diberikan voucher yang kemudian di mana di situ mereka bisa membeli baju yang baru gitu. Jadi ini kan menjadi sebuah insentif buat masyarakat yang mempunyai niat untuk apa mendaur ulang pakaian-pakaian lamanya untuk kemudian nanti dia dimasukkan kembali di dalam supply chain bisnisnya untuk menghasilkan produk ataupun baju yang baru gitu. Nah, maka apakah sistem seperti ini sudah diterapkan di Indonesia? Kalaupun belum, kenapa? Apakah kemudian teknologi kita masih belum ada untuk sistem daur ulang sedemikian rupa atau hambatannya selama ini seperti apa? Karena kalau misalnya belum ada peraturannya, belum ada inisiatifnya, saya rasa ini menjadi peluang juga untuk dapat kita terapkan karena kita tahu fast fashion is an environmental problem. Fashion ini selalu berubah dan tentu industri tekstil harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan terkadang banyak sekali pakaian yang pakaian, mohon maaf Ibu, saya sedang bicara, mohon maaf.
Ada juga pakaian yang kemudian tidak tidak tergunakan gitu. Menjadi salah satu jalan keluar juga adalah bagaimana baju-baju ini diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu misalnya. Ini kan menjadi jalan keluar. Intinya saya menawarkan solusi, Ibu, yang harus diterapkan dan harus kita kedepankan di negara Indonesia kalau memang kita mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan ekonomi sirkular. Karena konsep ini selalu kita gaungkan di dunia internasional. Tapi bagaimana sebetulnya penerapannya di dalam negeri? Nah, saya mohon sekali penjelasannya dari Ibu Dirjen dan teman-teman sekalian. Terima kasih.